Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwinanda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali. Tujuan dari percobaan kita kali ini yaitu yang pertama, mengoperasikan dan mensimulasikan pengendali. Yang kedua, mengamati karakteristik pengendali proporsional, proporsional integral, dan proporsional integral derivatif loop tertutup sistem pengendali. Yang ketiga yaitu menganalisa respon untuk perubahan set point atau SP dengan adanya servo system dan perubahan disturbance dengan adanya regulator system. Di sini terdapat controller, di mana dia memiliki sistem closed loop control system. Di dalam closed loop control system ini, dia memiliki dua problem. Problem yang pertama yaitu servo problem, di mana set point ini akan berubah, sedangkan disturbance-nya itu akan tetap. Untuk problem yang kedua yaitu regulator problem, di mana set point akan tetap, sedangkan disturbance-nya itu berubah. Di sini kita terdapat beberapa jenis dari controller. Yang pertama yaitu discontinue controller. Contohnya ini seperti mode on atau mode off. Yang kedua yaitu continue controller, di mana dia ini memiliki proportional controller, proportional integral controller, dan proportional integral derivative controller. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan antara P, PI, dan PID. Di sini dari semua controller ini untuk inputnya itu adalah error, sedangkan outputnya itu adalah output signal. Yang membedakan dari ketiga controller ini yaitu dari controllernya itu sendiri. Untuk yang proportional controller yaitu controllernya itu KC, sedangkan proportional integral itu kontrolnya itu dia KC kali 1 plus 1 per to 1S. Sedangkan untuk proportional integral derivative controller, dia kontrolernya itu KC kali 1 plus to DS plus 1 per to IS, seperti ini. Jadi untuk yang proportional controller, dia itu memiliki satu parameter kendali, di mana terdapat controller gain atau KG. Sedangkan untuk proportional integral, yaitu memiliki dua parameter kendali. Yang pertama yaitu KC atau controller gain, yang kedua yaitu TOI atau the integral type. Sedangkan proportional integral derivative yang memiliki tiga parameter kendali, yaitu KC, TI, dan TOD. Seperti ini. Di dalam proportional controller, apabila kita mencari nilai PB-nya itu dengan menggunakan suatu rumus, yaitu PB sama dengan 100% dibagi KP, di mana KP-nya itu adalah konstanta proporsional. Untuk proportional integral controller, kekurangannya itu dia overshoot-nya itu tinggi, dan osilasinya itu lebih banyak. Untuk proportional integral derivative controller, yaitu adalah gabungan berbagai mode dari controller. Di sini kita terdapat beberapa grafik contoh dari proportional controller seperti yang tertera pada gambar kedua pada garis ini. Yang kedua yaitu contoh dari grafik proportional integral controller seperti yang tertera pada nomor 3 seperti ini. Dan contoh dari proportional integral derivative controller yang tertera pada contoh pada angka nomor 4 seperti ini, di mana nanti kita dapat mengetahui nilai offsetnya. Nilai offsetnya itu diketahui dengan cara SP dikurangi PV, di mana dalam keadaan steady state. Di sini contoh dari grafik yang stabil. Di sini biasanya itu grafik yang baik itu adalah offsetnya itu kecil, osilasinya itu sedikit, dan overshootnya itu kecil. Dalam grafik ini terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu rest time atau TR. Waktu pertama kali terjadinya titik potong garis PV dengan SP. TR-nya itu berada di sini.
Lalu untuk time to first peak atau TP, yaitu waktu puncak pertama. Jadi waktu puncak pertamanya itu di sini, TP sini. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak ini. Lalu yang ketiga yaitu settling time atau TS, di mana waktu saat PV mencapai 90% dari SP. Jadi TS-nya itu di sini. TS yang dibutuhkan mencapai 95% dari SP. Lalu decay ratio. Decay ratio itu perbandingan tinggi puncak kedua dengan puncak pertama. Tinggi puncak pertama dan puncak kedua. Jadi nanti untuk menghitung nilai decay ratio-nya itu C dibagi dengan A. Untuk period of oscillation atau P itu jarak antara dua puncak atau dua lembah. Jadi puncak pertama dan puncak kedua ini jaraknya itu berapa? Itu adalah period of oscillation. Untuk offsetnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, selisih PV dan SP dalam kondisi steady state. Lalu response time. Response time itu waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan tune-up. Response time. Lalu untuk peak overshoot ratio itu kita dapat mencarinya dengan A per B. A-nya itu pada waktu nilai puncak ini, dan B-nya itu selisih antara nilai awal dan nilai akhir. Seperti itu. Untuk tuning. Pada tuning ini tujuan percobaan kita kali ini yaitu mengatur parameter-parameter kendali yaitu KC atau PB, TOI, dan TOD agar mencapai kriteria respon pengendali yang baik. Kriteria respon pengendali yang baik itu meliputi 4 tahapan atau 4 kriteria. Yang pertama yaitu overshoot minimum, yang kedua decay ratio-nya itu sama dengan 1/4, yang ketiga race time-nya itu minimum, dan yang terakhir adalah settling atau response time-nya itu minimum. Untuk mencari tuningnya itu sendiri kita dapat melakukan tahapan-tahapan tuning. Yang pertama yaitu menentukan parameter-parameter kendali yaitu KC atau PB, TOI, dan TOD. Yang kedua yaitu analisis respon sesuai dengan 4 kriteria respon pengendali yang baik. Jadi dari 4 kriteria ini kita analisis. Di dalam tuning ini terdapat 3 rules yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols rules ini dipakai untuk alat pengendali tekanan dan suhu. Sedangkan untuk Cohen curve atau curve variaksi ini biasanya digunakan pada pengendali pH dan flow rate. Yang ketiga yaitu Internal Model Controller atau IMC. Biasanya rules ini tuh digunakan pada pengendali aras. Untuk rules yang pertama ini yaitu Ziegler-Nichols, di mana nama lainnya itu adalah closed loop or online method yang dipelopori oleh Ziegler and Nichols. Metode ini terdiri dari 2 step, yaitu yang pertama penentuan karakteristik dinamik atau personality dari control loop, yang kedua yaitu perkiraan parameter pengendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Di dalam Ziegler-Nichols rule ini terdapat karakteristik dinamik, di mana dia itu terdapat ultimate gain dan critical atau ultimate period. Di dalam Ziegler-Nichols ini kita mencari nilai dari PC. Nilai PC ini diketahui dalam satu grafik, di mana nanti kita menentukan nilai puncak yang sama, sehingga apabila puncaknya sama seperti gambar ini, lalu kita akan mencari jarak dari puncak pertama dan puncak kedua, dan itu akan menghasilkan nilai dari PC itu sendiri. Di dalam Ziegler-Nichols, untuk mencari nilai PB, TOI, dan TOD, kita menggunakan suatu rumus di dalam tabel ini. Sehingga apabila PC-nya sudah kita ketahui dan PBC-nya itu sudah kita ketahui, untuk menentukan nilai PB, TOI, dan TOD-nya itu tinggal kita masukkan angka sesuai dengan rumus di dalam tabel ini. Seperti itu. Untuk rules yang kedua yaitu Cohen and Cohn. Cohen and Cohn rules atau curve variaksi yaitu metode curve variaksi atau open loop method yang dipelopori oleh Cohen and Cohn. Metode ini dilakukan pada kondisi manual untuk menentukan TO dan TOD dari proses. Dalam menentukan TO dan TOD ini sudah kita bahas
pada fungsi transfer. Lalu parameter yang harus ditentukan untuk cohen and count controller settings terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah KP, yang kedua adalah TOH, dan yang ketiga adalah TOD. Itu pun jika ada. Seperti halnya rules yang pertama, pada rules yang kedua ini juga terdapat rumus untuk menentukan nilai KC, TOI, dan TOD dengan menggunakan rumus yang berada dalam tabel ini. Untuk rules yang ketiga, yaitu IMC atau Internal Model Controller. Metode IMC ini diperkenalkan oleh Morari and Zapirio dengan menggunakan pendekatan matematis atau empiris dari proses dengan datetime yang kecil maupun besar. Parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu yaitu KP, TOH, TOD itu pun jika ada, dan TOC. Untuk menentukan nilai TOC-nya ini yaitu dengan menggunakan rumus, yaitu TOC sama dengan 0,5 dikali TOH plus TOD, sehingga TOC-nya itu sama dengan TOP per 3. Seperti rules sebelumnya, IMC ini juga memiliki beberapa rumus untuk menentukan nilai KC kali K, TOI maupun TOD dengan menggunakan rumus sesuai dari tabel berikut ini. Seperti itu. Di sini ada beberapa contoh dari pengendali suhu dengan menggunakan rules Ziegler-Nichols rules. Di sini saya mengambil data hasil pengamatan kondisi krisis. Di sini tidak saya cantumkan semua. Ini contohnya seperti ini. Di sini diketahui PBC-nya itu 4,5, sehingga dari kondisi krisis data pengamatan ini kita akan membuat suatu grafik dengan hubungan antara Y-nya sebagai persen PV dan X-nya sebagai T. Sehingga grafiknya, grafik persen PV terhadap waktu saat kondisi krisis seperti ini. Dalam grafik ini kita akan menentukan nilai PC-nya. Di sini saya akan membuat garis bantu. Lalu untuk menentukan nilai PC-nya, kita cari puncak yang sama. Puncak yang sama ini antara ini dengan ini, sehingga PC-nya itu jarak antara puncak ini dengan puncak ini. Dari jarak PC, kita dapat menghitung dengan penggaris, yaitu dengan jarak 5 cm, di mana dalam satu kotaknya itu jaraknya 4 cm. Dalam satu kotak itu kita asumsikan sebagai 10 detik. Untuk menentukan nilai KC-nya dengan menggunakan rumus 100% dibagi dengan PB. Di sini ada beberapa rumus dari Ziegler-Nichols rules untuk mencari nilai PB, TOI, dan TOD. Dari data pengamatan, PBC-nya itu sudah muncul, yaitu 4,5. Untuk PC-nya kita dapat menghitung dengan penggaris, yaitu dengan cara jarak PC dibagi dengan jarak satu kotak dikali dengan 10, sehingga hasilnya itu 12,5 detik. Untuk menentukan nilai PB, KC, TOI, dan TOD-nya itu dalam model P, PI maupun PID dengan menggunakan rumus seperti pada tabel ini. Lalu, untuk menentukan hasil pengamatan tuning pada proporsional, di sini terdapat hasil pengamatan di mana SP-nya itu 40%, SP2-nya itu 45%, dan PB-nya itu 9. Di dalam menentukan nilai PB, TOI, dan TOD itu sesuai dengan tabel dari grafik krisis sebelumnya. Lalu dari proporsional ini kita dapat di mana grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Dalam grafik ini kita dapat menentukan SP-nya SP2-nya itu berada pada garis ini 45. Untuk puncak satunya itu kita tandai garis ini. Untuk puncak 2-nya itu sekitar garis ini, puncak 2 di sini.
nilai akhirnya itu di sini dalam keadaan steady state, dan nilai awal saat mulai adanya grafik di sini. Lalu rest time-nya itu ada di sini, dan response time-nya. Untuk mencari nilai A, yaitu jarak antara puncak 1 dan nilai akhir. Untuk menentukan nilai B-nya itu jarak antara nilai akhir dengan nilai awal. Dan untuk menentukan nilai C-nya, yaitu jarak antara puncak 2 dan nilai akhir. Sehingga dari grafik ini dapat kita tentukan puncak satunya itu sekitar berada pada 45,4 di sini, 45,4. Untuk puncak 2-nya yaitu 44,6. Puncak 2-nya 44,6, sekitar berada di sini. Lalu untuk nilai akhir, di mana PV-nya itu dalam keadaan steady state, terbaca 44,3. Nilai akhirnya di sini terbaca 44,3. Untuk nilai awal terbaca 41,8 di sini, 41,8. Untuk SP2-nya dalam keadaan steady state dia 45. Sudah terdapat pada data pengamatan sebelumnya yaitu 45. Untuk nilai A-nya ini yaitu 1,1, di mana A-nya itu dicari dari nilai puncak 1 dikurangi dengan nilai akhir. Untuk B-nya kita peroleh dari nilai akhir dikurangi dengan nilai awal. Untuk C-nya ini kita dapat dari puncak 2 dikurangi dengan nilai akhir. Untuk waktu puncak pertama yaitu pada 8 sekon. Puncak 1 itu di sini, sehingga untuk mencapai puncak 1 kita memerlukan 8 sekon. Untuk waktu pada puncak kedua yaitu 25 sekon. Ini pada puncak kedua ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kedua, seperti itu. Untuk rest time-nya itu waktu yang dibutuhkan pada saat nilai akhirnya itu steady state, waktu muncul grafik di sini. Sehingga nilai akhirnya kan berada di sini. Waktu muncul grafiknya kan berada di sini, sehingga kita tarik garis ke bawah dari sini. Itu adalah rest time-nya. Dan kita ukur dengan penggaris, di mana dia terbaca 1,5 cm, di mana satu kotaknya itu 3 cm dalam 10 detik. Di sini dari grafik ini kita dapat menentukan parameter-parameter yang perlu kita cari. Yang pertama itu overshoot. Overshoot-nya itu 0,44. Overshoot-nya itu nilainya 0,44%. Di mana overshoot-nya itu A dibagi dengan B. A dibagi dengan B, hasilnya 0,44. Untuk decay rasionya itu yaitu C per A, dimana C-nya itu 0,3 dan A-nya itu 1,1, sehingga hasilnya itu 0,27 sekian persen. Untuk peak time-nya itu waktu pada puncak pertama. Ini waktu pada puncak pertama yaitu 8 second. Untuk rest time-nya itu seperti yang saya jelaskan tadi, berada di sini, di mana rest time-nya itu 1,5 dibagi dengan 3 dikali 10, sehingga hasilnya itu 5 detik. Untuk response time-nya itu dicari melalui dalam keadaan konstan. Grafik itu mulai dalam keadaan konstan. Nilai akhir dalam satu grafik yang akan mencapai nilai konstan, sehingga dia respon time-nya itu berada di sini. Di sini terbaca 43,2 detik. Untuk period of oscillation yaitu terbaca 70 detik, di mana period of oscillation itu waktu pada puncak 1 dikurangi dengan waktu pada puncak 2. Untuk offsetnya yaitu 0,7%, di mana
SP dikurangi PV dalam keadaan steady state. Sehingga parameter-parameter ini dapat kita tentukan dari grafik. Seperti itu. Untuk proportional integral, di sini terdapat data pengamatan, yaitu SP-nya 40%, SP2-nya 45%, PB-nya 9,9, tau I-nya 10,38, dan tau D-nya itu tidak ada. Nilai ini kita peroleh dari kondisi krisis. Dari data-data ini, kita akan membuat suatu grafik. Setelah kita mencari grafik, persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil kuning. Di dalam kurva ini, dalam kurva berdasarkan data pengamatan sebelumnya, kita dapat menentukan nilai SP2-nya, yaitu 45. Lalu, puncak keduanya. Puncak keduanya berada di sini, kita bantu dengan garis batu agar lebih memudahkan. Lalu untuk puncak pertamanya, berada di sini. Puncak pertama. Lalu untuk nilai akhirnya, nilai ketika grafik itu dalam kondisi steady state. Pada garis ini. Lalu untuk nilai awalnya, di sini, pada saat mulai adanya kurva, yaitu nilai awal. Untuk rest time-nya itu waktu yang dibutuhkan pada saat nilai akhir ini mulai adanya kurva, mulai adanya grafik, sehingga terbaca di sini, yaitu itu adalah rest time-nya. Untuk response time-nya itu waktu yang dibutuhkan pada saat suatu grafik itu dalam keadaan konstan, di mana dia mulai mencapai titik konstan. Di sini response time-nya. Untuk mencari nilai A-nya, yaitu jarak antara nilai akhir dengan puncak 1. Jarak dari nilai akhir dengan puncak 1 yaitu adalah A-nya. Untuk B-nya, yaitu jarak antara nilai akhir dengan nilai awal. B-nya. Untuk C-nya, yaitu jarak antara nilai akhir dengan puncak kedua. Di sini. Sehingga dari grafik akan terbaca puncak 1 terbaca 44,3 di sini. Untuk puncak kedua 44,8 di sini. Lalu untuk nilai akhirnya di mana dalam kondisi steady state dia terbaca 44,9 di sini, sekitar sini. Dan nilai awalnya terbaca 41,2 di sini. Untuk SP2-nya dalam kondisi steady state yaitu 45 seperti pada data pengamatan. Untuk nilai A-nya kita peroleh dari nilai akhir dikurangi dengan puncak pertama. Untuk B-nya kita peroleh dari nilai akhir dikurangi dengan nilai awal. Untuk C-nya kita peroleh dari nilai akhir dikurangi dengan puncak kedua untuk mencari jarak antara nilai akhir dengan puncak kedua. Waktu pada puncak pertama dia terbaca 12 detik. Pada saat puncak pertama ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama yaitu adalah 12 detik. Untuk waktu pada puncak kedua yaitu 26 detik. Pada puncak kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kedua dia terbaca 26 detik. Dimana dari grafik ini kita dapat menentukan parameter-parameter yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah overshoot dengan rumus A per B dengan nilai 0,16 sekian persen. Dimana A per B-nya ini kita peroleh dari grafik. Untuk decay ratio yaitu 0,16 sekian persen dengan rumus C per A. Untuk peak time yaitu terbaca 12 detik. Peak time-nya ini adalah waktu pada puncak pertama, waktu yang dibutuhkan pada saat puncak pertama, yaitu dia terbaca 12 detik.
Lalu untuk rest time-nya yaitu 42 detik. Di sini rest time-nya, pada saat rest time-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan pada saat nilai akhir, pada nilai akhir ini mulai adanya suatu kurva atau grafik. Ini terbaca 42 detik. Untuk respon time-nya ini, dia terbaca 45,9 detik, dimana nilai akhir ketika grafik itu akan menuju ke konstan, sehingga respon time-nya itu terbaca 459 detik. Untuk period of oscillation, dia itu terbaca 14 detik. Untuk period of oscillation, dia dicari dengan menggunakan suatu rumus, yaitu waktu pada puncak pertama dikurangi dengan waktu pada puncak kedua, sehingga hasilnya 14 detik. Untuk offsetnya ini adalah 0,1%, dimana offsetnya ini diperoleh dari nilai SP dikurangi dengan PV dalam kondisi steady state. Seperti itu. Untuk proportional integral derivatif, di sini terdapat data pengamatan di mana SP1-nya 40%, SP2-nya 45%, PB-nya sekian, TOI-nya sekian, dan TOD-nya sekian. Nilai PB, TOI, dan TOD kita peroleh dari kondisi krisis sebelumnya. Dan data pengamatan ini kita akan membuat suatu grafik. Di sini terdapat grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning pada PID. Sehingga kita peroleh grafik sesuai gambar di sini. Dari grafik ini kita akan menentukan SP2-nya yaitu 45%. Lalu puncak 1 dan 2. Di sini antara puncak 1 dan puncak kedua itu sama, sehingga dapat kita beri garis bantu agar lebih memudahkan. Lalu nilai akhir. Nilai akhirnya berada di sini karena nilai akhir ini yaitu pada saat dia stabil, pada saat dia mulai konstan, pada saat dia steady state. Lalu untuk nilai awalnya berada di sini ketika mulai muncul suatu grafik. Rest time-nya berada di sini. Rest time-nya diperoleh dari nilai grafik nilai akhir ini. Mulai dari nilai akhir ini mulai adanya suatu grafik. Dan nantinya akan kita tarik garis ke bawah, dan itu adalah rest time-nya. Untuk respon time-nya diperoleh dari nilai akhir ketika dia mulai mencapai titik konstan, sehingga itu adalah respon time-nya. Untuk nilai A dan C itu sama karena puncak 1 dan 2-nya itu sama, sehingga nilai AC, A dan C ini diperoleh dari jarak antara puncak 1 dan 2 dengan nilai akhir. Untuk B-nya kita peroleh dari jarak antara nilai akhir dengan nilai awal. Di sini dari grafik ini terbaca puncak dari 1 yaitu 45,1. Di sini dibaca 45,1%. Untuk puncak keduanya sama. Untuk nilai akhirnya dalam kondisi steady state yaitu dibaca 44,9. Di sini nilai akhirnya terbaca 44,9. Untuk nilai awalnya yaitu terbaca 41% di sini. Untuk SP2-nya 45 seperti pada data pengamatan. Untuk nilai A-nya diperoleh dari selisih antara puncak 1 dan 2 dikurangi dengan nilai akhir. Untuk B-nya diperoleh dari nilai akhir dikurangi dengan nilai awal. Untuk C-nya itu sama dengan A, karena puncaknya itu tingginya juga sama. Untuk waktu pada puncak pertama, dia terbaca 14 detik, dimana pada puncak pertama ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama yaitu 14 detik. Lalu waktu pada puncak kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak kedua, yaitu terbaca
24 detik. Di sini, untuk menentukan nilai restannya, setelah kita menentukan nilai restannya, kita perlu mengukur dengan suatu penggaris yang terbaca, yaitu 3 cm, di mana dalam satu kotak itu 55 cm dalam 20 detik. Dalam grafik ini, kita perlu menentukan parameter-parameter yang perlu kita cari nilainya. Yang pertama yaitu overshoot. Overshoot-nya itu nilainya 0,05%, di mana overshoot ini dicari dengan A per B. A per B di sini. Untuk decay rasionya, dia terbaca dengan nilai 1%. Decay rasionya itu menggunakan rumus C per A di sini. 0,2 dibagi dengan 0,2. Untuk peak time-nya ini adalah 14 detik, di mana peak time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak pertama, yaitu terbaca 14 detik. Untuk rest time-nya yaitu 10,90 sekian detik, di mana rest time-nya diperoleh dari setelah kita ukur dengan penggaris, yaitu 3 dibagi dengan 5,5 dikali dengan 20, sehingga hasilnya 10,9 sekian detik. Untuk respon time-nya itu 506 detik, di mana respon time-nya itu waktu yang dibutuhkan pada saat suatu grafik itu mulai mencapai titik konstan. Untuk period of oscillation, nilainya itu adalah 10 detik, di mana period of oscillation ini dicari dengan waktu pada puncak 1 dikurangi dengan waktu pada puncak kedua. Lalu untuk mencari nilai offsetnya, yaitu nilainya adalah 0,1%, di mana untuk mencari nilai offsetnya yaitu SP dikurangi PV dalam kondisi steady state. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.